Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 November. Kasus bunuh diri seorang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL yang diduga mengalami perundungan telah memicu tereksposnya sejumlah kasus perundungan lain. Pada tim kebersihan Kota Hualien, terkuak bahwa ketua tim tidak adil dalam praktik manajemen, bahkan meminta staf untuk tetap bekerja saat menjalani cuti berkabung. Sejumlah ormas menggelar acara temu pers pada hari ini menuntut Menteri baru MOL untuk menuntaskan investigasi dan menyerukan izin bagi pegawai negeri untuk membentuk asosiasi. Profesi sebagai anggota tim kebersihan Kota Hualien tidak gampang. Namun ketua tim dituduh tidak adil dalam praktek manajemen. Dikabarkan ada staf yang tetap dipanggil kerja saat sedang menjalani cuti berkabung ibunya yang meninggal. Staf juga ditetapkan tidak boleh berputar jalur untuk membeli air minum saat mengemudi truk sampah. Setelah kejadian tersebut terkuak, ketua tim telah dipindahkan dari posisinya saat ini. Belum lama lalu, kasus bunuh diri seorang pegawai negeri Ditjen Pengembangan Ketenagakerjaan yang diduga mengalami perundungan memicu amarah massa dan kemudian memicu tereksposnya sejumlah kasus perundungan di instansi publik satu persatu. Sejumlah ormas termasuk Asosiasi Pegawai Negeri Sipil mengadakan jumpa pers tanggal 28 dan mengajukan tuntutan terkait pembenahan UU Keselamatan Kerja serta meminta lembaga publik menangani kasus perundungan secara tegas. 还充满着很多的保守封闭、管理不当的这样的一个官僚的气息。那主要起因就是因为我们还有存在很多非常不合理或者不当的一些法令制度。 Serikat Pekerja juga meminta Menteri Ketenagakerjaan baru untuk melakukan amandemen UU dan penyelidikan administratif terhadap seluruh kasus perundungan serta mengizinkan pegawai negeri membentuk asosiasi. Sejak film dokumenter State Organs yang mengisahkan tentang pengambilan organ tubuh manusia oleh pejabat tinggi Tiongkok ditayangkan di Taiwan pada bulan Oktober, total 28 email ancaman bom telah diterima oleh pihak bioskop yang menayangkan dan juga Kementerian Kebudayaan MOC. Legislator pun mengajukan kekhawatiran apakah warga Taiwan akan ditangkap oleh Tiongkok di luar negeri. Biro Keamanan Nasional NSB menjawab ada risikonya di sejumlah negara yang pro-Tiongkok. Film dokumenter State Organs menceritakan tentang pengambilan organ tubuh manusia oleh pejabat tinggi Tiongkok. Usai ditayangkan di Taiwan, bioskop tersebut malah menerima surat ancaman terkait pemasangan bom. Bahkan anggota Dewan Kabupaten Changhua, Kota Kaohsiung, dan Kementerian Kebudayaan semuanya menjadi korban. Biro Investigasi Kriminal menerima 28 kasus intimidasi, terbanyak di Kota Kaohsiung dengan 7 kasus. 到我们这边来，那这个包括这一次包括有14个机构，公部门还有私部门的机构有接到这些邮件。 Tiongkok selama ini menerapkan sistem yurisdiksi lengan panjang terhadap Taiwan dengan menyulut kognisi anti kemerdekaan dan mendorong reunifikasi di Taiwan. Legislator khawatir jika warga tercantum dalam daftar pro kemerdekaan Taiwan, apakah Tiongkok akan menggunakan sistem yurisdiksi lengan panjang untuk menangkap mereka di luar negeri, kemudian meminta negara-negara pro Tiongkok untuk membantu proses penangkapan dan ekstradisi? 当然有些是比较亲中国家这个是比较有风险性的。 Legislator bertanya apakah Tiongkok memantau warga Taiwan di Taiwan sendiri. NSB menyatakan mereka mengetahui bahwa Tiongkok sedang berupaya mengembangkan organisasi dan bahwa kolaborator mereka terlibat dalam perilaku pengusikan di Taiwan. Presiden Lai Ching-te dijadwalkan berangkat pada hari Sabtu untuk berkunjung ke 3 negara sahabat, yakni Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau. Kantor berita Reuters melaporkan ada kemungkinan Tiongkok akan mengadakan latihan militer di sekitar Taiwan sekitar tanggal 6 Desember sebelum Lai mengakhiri perjalanan. Presiden Lai Ching-te akan mengadakan perjalanan pertama ke luar negeri sejak menjabat pada tanggal 30 untuk mengunjungi 3 negara sahabat di Pasifik Selatan dan sebagaimana kebiasaan sebelumnya mungkin akan transit di Hawaii atau Guam. Menurut laporan Reuters, pejabat keamanan di Taiwan menilai bahwa Tiongkok mungkin menggunakan kesempatan itu untuk meluncurkan latihan militer gabungan Pedang 2024C. Kantor Kepresidenan merespons dengan menggunakan kunjungan Presiden Taiwan sebagai alasan untuk mengadakan latihan militer. Tiongkok secara terang-terangan menantang status quo perdamaian dan kestabilan regional. Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan tentara nasional percaya dapat menjamin keamanan negara.
Sekolah Dasar Lunpei khusus mengundang imigran baru yang jumlahnya sekitar 16.000 orang di Kabupaten Yunlin bersama-sama mempelajari pertunjukan wayang kulit untuk mempromosikan integrasi lebih baik antara para imigran baru dan masyarakat Taiwan. Alhasil, wayang kulit SD ini bahkan memenangkan juara kedua dalam perlombaan wayang kulit nasional bulan lalu. Imigran baru menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk menampilkan pertunjukan wayang kulit. Alur ceritanya adalah mereka tiba di Taiwan dari Vietnam untuk menikah dan menghadapi kendala bahasa, kebiasaan hidup, dan masalah dengan mertua. Setiap aspek kehidupan mereka sulit diuraikan lewat kata-kata sehingga membuat mereka gundah gulana. Dalam rangka membantu guru bahasa imigran baru merancang materi pengajaran, Kepala Sekolah SD Lunpei secara khusus mengundang warga imigran baru mementaskan wayang kulit. Tak disangka, hanya dalam waktu setengah tahun mereka berhasil meraih juara kedua dalam lomba pertunjukan wayang kulit nasional. 我觉得现在我比较习惯在这里生活了。如果我有回去娘家那里，就是偶尔住大概几天就想回来这里了，感觉这里好像是我的家，第二家这样。 Mereka telah menikah di Taiwan selama lebih dari 20 tahun dan kehidupan mereka telah menyatu sepenuhnya dengan Taiwan, namun tetap disebut sebagai pengantin asing atau imigran baru. Oleh sebab itu, mereka ingin memberitahu semua orang melalui wayang kulit bahwa negara asing lambat laun pun telah menjadi kampung halaman. Salju pertama turun di Seoul, Korea Selatan tanggal 27. Akumulasi salju mencapai 16,5 cm, mencatat rekor tertinggi untuk bulan yang sama dalam 52 tahun. Tapi pada saat yang sama telah menyebabkan 1 kematian, 4 luka-luka. Badan cuaca setempat mengeluarkan peringatan salju lebat untuk wilayah ibu kota dan provinsi Gangwon. Dan ratusan penerbangan serta pelayaran telah dibatalkan karena salju lebat. Ibu kota Korea Selatan, Seoul, berubah menjadi putih keperakan setelah akumulasi salju pertama yang turun pada tanggal 27 mencatat rekor tertinggi sejak stasiun pemantauan didirikan tahun 1907. Badan cuaca Korea melaporkan akumulasi salju pukul 7 pagi mencapai 16,5 cm, sementara salju setebal 200 mm diperkirakan turun di utara Seoul dan daerah sekitarnya. Selain Seoul, sebagian besar Korea juga diselimuti salju tebal. Curah salju di kawasan tengah, timur, dan barat laut berkisar pada 100 sampai 239 mm. Lalu lintas pun kacau balau, setidaknya 220 jadwal penerbangan dibatalkan atau diundurkan dan kecelakaan akibat cuaca telah merenggut 1 jiwa. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.